Tok tok tok. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya. Jumpa lagi bersama saya di Geografi Class with Ais Anggraeni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak perubahan iklim dan cuaca. So, tetap stay tune untuk menyimak video ini ya. Berbicara mengenai atmosfer bumi, artinya kita membahas mengenai cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim pada dasarnya mempunyai kesamaan unsur pembentuknya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran waktu dan cakupan wilayah. Cuaca mencerminkan kondisi udara sesaat di wilayah yang relatif sempit dan cepat berubah, sedangkan iklim merupakan keadaan atmosfer dalam waktu lama dan di daerahnya lebih luas. Dalam cabang ilmu geografi, ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Pada pembahasan meteorologi meliputi atmosfer, udara, cuaca, suhu, angin, keawanan, curah hujan, radiasi, dan sebagainya. Sedangkan dalam klimatologi membahas berbagai iklim di seluruh dunia. Pasti di antara kalian bertanya-tanya, apa sih pengaruh atmosfer terhadap permukaan bumi? Jadi, pengaruh atmosfer terhadap permukaan bumi adalah sebagai pelindung bumi dari sinar matahari, menghalangi penguapan panas pada malam hari, mengandung zat asam yang penting bagi kehidupan, serta menghambat benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Lapisan atmosfer ini juga ternyata mempunyai beberapa manfaat. Misalnya seperti digunakan untuk penelitian di bidang meteorologi dan klimatologi, khususnya dalam perakiraan cuaca baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di Indonesia sendiri, ramalan cuaca yang disiarkan melalui radio atau televisi biasanya diperoleh dari data stasiun BMKG. Kemudian, sebagai pelindung terhadap radiasi sinar matahari, sebagian diserap udara sehingga panas yang sampai di bumi tidak tinggi temperaturnya. Dalam bidang fisika, fungsi udara banyak mengambil peranan, misalnya sebagai medium gelombang radio dan TV. Dalam bidang pertanian, ramalan keadaan cuaca ditentukan oleh pola udara, serta perakiraan cuaca sangat penting, artinya dalam bidang perhubungan, pelayaran, penerbangan, komunikasi, dan sebagainya. Atmosfer bumi terdiri atas beberapa jenis gas. Salah satu gas yang terkandung di atmosfer yaitu karbon dioksida. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa kegiatan manusia seperti manufaktur, transportasi, dan penebangan hutan dapat meningkatkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Perubahan tingkat karbon dioksida ini dapat memicu perubahan sistem cuaca sehingga mengubah pola iklim bumi. Fenomena El Nino, La Nina, angin puting beliung, badai tropis, hujan asam, hingga perubahan iklim global merupakan beberapa kondisi ekstrim yang harus dihadapi makhluk hidup di bumi karena ketidakseimbangan kondisi atmosfer. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca membuat atmosfer menahan lebih banyak panas matahari. Kondisi ini meningkatkan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Perubahan iklim ini berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti mencairnya bongkahan es di kutub yang memicu naiknya permukaan laut. Permukaan air laut yang naik menenggelamkan pulau-pulau kecil dan menimbulkan banjir di dataran rendah, bahkan
rusak lahan pertanian sekitar pesisir. Yang berikutnya dapat memicu potensi timbulnya krisis ketahanan pangan dikarenakan terhambatnya pertumbuhan tanaman pangan. Kondisi perubahan iklim dan cuaca tidak mendukung produksi secara optimal. Kemudian, perubahan iklim ekstrim menimbulkan badai dan cuaca yang ekstrim juga sebagai bencana hidrometeorologi. Akibatnya, kerusakan infrastruktur dan potensi menimbulkan korban jiwa, terutama pada daerah yang tidak siap menghadapi bencana alam. Serta kenaikan suhu permukaan mengakibatkan konsumsi energi meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Masalah ini dapat menimbulkan krisis energi.